Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Arga akan menceritakan pengalaman outing ke Ujung Kulon part 2. Ini cerita hari kedua perjalanan kelas 5 Taku Umar ke Ujung Kulon. So tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung ke ceritanya. Jadi cerita diawali dengan aku bangun tidur. Jadi aku dibanguninnya jam 4 lewat mungkin ya, aku juga rada lupa. Setelah dibangunin, kami semua sholat subuh, dan sesudah sholat subuh kami masukkan barang-barang kami yang ada di penginapan pertama ke dalam tas karet dan ransel gara-gara kami bakalan pindah penginapan. Dan setelah itu baru kami sarapan. Sesudah sarapan, aku dan teman-temanku berangkat membawa tas menuju pantai. Yang di sana kami sudah ditungguin sama sebuah perahu kecil, yang perahunya itu berguna untuk mengangkut barang-barang dan juga mengantar aku dan teman-temanku naik ke perahu yang lebih besar. Dan ketika aku naik ke perahunya, rasanya tuh seru setelah sekian lama gak naik kapal lagi. Sesampainya di kapal yang jadi angkutan umum selama perjalanan di Ujung Kulon ini, rasanya tuh memabokkan, soalnya ombaknya bikin kapalnya ke kanan kiri atau bahasa simpelnya torak-ambing. Di perjalanan ada hal menarik, yaitu ketika kapalnya baru mulai berjalan, aku melihat bagian yang sedang terkena hujan, sementara di tempat aku berada sedang tidak terjadi hujan. Jadi di tempat yang sedang terjadi hujan terlihat ada warna abu-abunya, yang itu airnya. Sehingga itu adalah pengalaman yang sangat menarik selama hidup aku. Kembali ke perjalanan, di sepanjang lautan yang dilalui tidak terlalu banyak hal menarik, jadi di kapal aku turun. Bangun-bangun masih lama ke tujuan. Oh ya, tujuan aku dan teman-teman adalah menuju ke Cigentar. Singkat cerita, kami semua sudah sampai di Cigentar, yang di sana kami dijemput oleh petugas. Nah, dikarenakan perahu petugasnya kecil, jadi harus tunggu rada lama. Sambil menunggu yang lainnya terangkut semua, teman-temanku pada mainin tongkat kayu, terus mereka bikin tulisan di pasir atau gambar di pasir. Ya, bukan cuma mereka doang sih, aku juga ikut-ikutan. Nah, sesudah semuanya sampai, kami tidak langsung melakukan kegiatan, melainkan foto-foto dulu dong. Sesudah itu, baru kami melakukan kegiatan. Apa kalian bisa menebak kegiatan apa yang akan dilakukan? A. Trekking. B. Canoeing. C. Gak tahu mau diisi apa C ini. Yap, betul sekali. Kami akan melakukan canoeing. Nah, dikarenakan jalur canoeing yang kami lalui ada buaya daratnya, jadi kami tidak boleh berisik dan harus diam. Dan inilah yang aku rasakan selama canoeing. Aku merasa agak tenang ya, soalnya selama canoeing tidak ada yang bersuara, dan aku juga merasa dingin menusuk tulang dikarenakan tadi habis hujan. Tapi aku tetap melihat pemandangan alam yang dilalui jalur canoeing. Meskipun kayaknya aku kurang teliti ya, gara-gara yang lain bilang pada lihat ular di pohon, tapi aku gak lihat. Nah, aku lihat hanyalah kupu-kupu, tupai, sama burung dari kejauhan. Aku gak tahu itu burung apa. Ada yang bilang itu elang, ada yang bilang itu bukan elang. Yang menariknya lagi, itu juga ada yang bilang elang Jawa. Sesudah kami sampai di batas jalur canoeing, kami kembali ke tempat semula atau di pantai. Yang jadinya sekali lagi kami naik ke kapal patroli atau kapal petugas dan kembali ke kapal yang biasa. Sesudah semuanya kembali ke kapal, kami berangkat ke Pulau Pecang alias tempat penginapan. Di perjalanan ada satu hal menarik guys, yaitu aku melihat ada elang yang sedang berburu ikan. Dua elang ya. Meskipun awalnya aku gak langsung ngeh kalau elang itu lagi berburu, baru ngehnya itu pas guru pada heboh sendiri. Setelah semua itu aku hanya diam mencoba turun tapi gak bisa. Singkat cerita, kami semua sudah sampai di Pulau Pecang. Di sana kami menaruh tas, yang tentunya naruh tas di dalam penginapan, dan makan dulu kalau tidak salah, sambil menghindari bobo-bobo yang ada di jalan. Dan yang menarik lagi, di sana juga ada babi hutan. Awalnya cuma terlihat satu, tapi ternyata ada dua. Dan tidak lupa di sana kami sholat zuhur jamaah asar.
Sesudah semua itu kami bersiap-siap untuk trekking. Trekkingnya tuh lama ya, kalau nggak salah dari siang sampai mendekati maghrib. Dan jauh hari sebelum ke ujung kulon kami sudah menentukan siapa yang akan menjadi tim pengamat. Jadi tim pengamat adalah orang yang akan berjalan di depan sambil membawa binokuler atau teropong. Di selama perjalanan kami kebanyakan melihat rusa, tapi kami juga melihat burung merak. Meskipun aku gak ngeliat burung meraknya, soalnya aku gak tahu di mana lokasi meraknya ditunjuk. Setelah perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, kami sampai di tempat yang bernama Karangcopong. Yang di sana tuh tempatnya indah ya. Di sana kami beristirahat sebentar sambil makan snack. Aku dan teman-temanku tidak lama di sana, jadi setelah waktu istirahat habis, kami semua berjalan, tetapi tidak langsung berangkat kembali ke penginapan, melainkan ke pantai. Jadi di sana kami main di pantai sebentar. Di sana juga aku baru tahu kalau bintang laut bisa bergerak cepat. Aku tidak tahu itu bergerak cepatnya dikarenakan dia yang bergerak atau karena terkena arus laut. Setelah puas bermain, akhirnya kami kembali ke penginapan. Di penginapan yang kami lakukan tidak banyak, hanya beberes barang dan juga mandi. Sambil menunggu mandi, kami juga sempat ngobrol-ngobrol sama orang yang juga nginep di sana. Dan tidak lupa kami sholat maghrib dan makan malam. Tentunya juga sholat isya. Sesudah semua hal itu dilakukan, saatnya tidur. Meskipun tidurnya tidak mudah ya. Soalnya kata temen aku pas mau tidur, mau lihat ke bagian jendela takutnya ada hantu. Karena litnuk atau kuntilanak. Terus kalau lihat ke bagian pintu, ada tumpukan buah yang mirip bentuk Pennywise. Baik teman-teman, jadi itulah animasi pengalaman outing ke ujung kulon hari kedua atau part 2. Kisah kami canoeing di Cigentar dan trekking sore di Pulau Pecang. Tunggu part selanjutnya ya, mengkisahkan trekking kami yang luar biasa melelahkan tapi seru. Baik teman-teman, segitu dulu video untuk hari ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.